Kembali di kabar siang pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap Bupati Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Abdul Ghafur Masud. Operasi tangkap tangan KPK terjadi pada Rabu malam kemarin. Selain Bupati, KPK juga mengamankan 10 orang lainnya. Sementara itu, pasca penangkapan tersebut, sejumlah ruangan di kantor pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara disegel oleh KPK. Meski demikian, aktivitas pelayanan di kantor Pemkab tetap berjalan normal. Penyidik KPK juga menyegel rumah jabatan Bupati. Berdasarkan pantauan, rumah jabatan Bupati tampak kosong, hanya terlihat beberapa petugas Satpol PP yang berjaga. Ya, pemirsa, lalu bagaimana perkembangan terkini penangkapan Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Masud? Kita akan bergabung dengan rekan Akhir Nasution yang saat ini berada di gedung KPK Jakarta. Ya, selamat siang Akhir, apakah saat ini sudah ada hasil pemeriksaan terhadap Bupati dan 10 orang lainnya yang terjaring OTT? Ya, selamat siang Boni. Untuk pemeriksaan terhadap Bupati Penajam Pasir Utara dan juga 10 orang lainnya yang terjerat kasus operasi tangkap tangan, memang saat ini pihak penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi masih terus melakukan pemeriksaan dan juga pengumpulan barang bukti, di mana pemeriksaan ini diperlukan untuk mengetahui konstruksi perkara dan juga mengetahui apa peran-peran dari pihak-pihak yang dilakukan OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Memang ini sampai dengan saat ini kami masih menunggu keterangan resmi dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai bagaimana sebenarnya konstruksi perkara dari penangkapan Bupati Penajam Pasir Utara ini, di mana memang menurut informasi yang kami terima bahwa beberapa pihak termasuk Bupati Penajam Pasir Utara ini terjerat kasus gratifikasi, yaitu penerimaan hadiah atau janji di lingkungan pemerintahan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Mengenai 10 orang lainnya ini, siapa saja selain Bupati Penajam Pasir Utara yang turut diamankan oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi ini, sampai dengan saat ini memang kami masih belum mendapatkan informasi secara rinci apakah ada penyelenggara negara lainnya maupun pihak-pihak swasta yang turut diamankan oleh penyidik KPK. Memang informasi yang kami dapatkan ada 2 lokasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK sendiri, yaitu yang pertama di Jakarta, yang kemudian juga dilaksanakan di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Menurut keterangan dari Wakil Ketua KPK Nurul Gufron, selain mengamankan 11 orang ini, pihak penyidik KPK juga turut membawa ataupun menemukan dokumen sebagai barang bukti dan juga sejumlah uang tunai. Namun seberapa banyak uang tunai yang turut diamankan oleh pihak KPK ini tentu kita akan menunggu keterangan resmi dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan pernyataan dari Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 12 Januari 2022, hari Rabu kemarin sekitar jam 17 sampai 18, KPK telah melakukan giat tangkap tangan di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. KPK tentu telah mengamankan beberapa pihak yang di dalamnya ada penyelenggara negara dan juga beberapa alat bukti maupun uang. Sementara ini kami masih melakukan pemeriksaan dan pengembangan. Karena itu kami mohon masyarakat bersabar untuk kemudian akan kami beritakan lebih komprehensif pada kesempatan berikutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala dukungan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penangkapan tindak pidana korupsi ini. Dan kami perlu sampaikan bahwa mari kita sama-sama hentikan korupsi agar Indonesia bebas dari tindak pidana korupsi di masa-masa yang akan datang. Ya, sampai dengan saat ini status dari 11 orang ini masih sebagai terperiksa. Tentu pihak KPK
nanti akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui peran-peran dan juga siapa saja yang bertanggung jawab atas dugaan tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini. Memang kalau kita lihat profil dari Bupati Penajam Pasir Utara ini memang masih terbilang sangat ataupun cukup muda, ya berusia sekitar 34 tahun, di mana ia menjabat sebagai Bupati Penajam Pasir Utara periode 2018 sampai dengan 2023. Sebelum menjadi bupati memang Abdul Ghafur Masud ini merupakan seorang pengusaha dan memiliki perusahaan yang bergerak di bidang perminyakan dan juga cukup aktif di beberapa organisasi kepemudaan dan juga organisasi pengusaha daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu juga kalau kita lihat memang laporan harta kekayaan negara dari Bupati Penajam Pasir Utara ini, Bupati ini memiliki harta yang cukup banyak, di mana kita lihat dari laporan pada 2020 Bupati Penajam Pasir Utara ini memiliki harta sebanyak 36,6 miliar rupiah, di mana Bupati ini memiliki sejumlah aset tanah yang berada di Jakarta dan juga di Kalimantan senilai 34 miliar rupiah. Kemudian harta kekayaan lainnya adalah kendaraan roda 2 dan juga roda 4, ini berkisar sebanyak 534 juta rupiah. Kemudian juga harta bergerak yang dimiliki Bupati ini sebanyak 1,3 miliar rupiah dan juga kas ataupun setara kas ini sebanyak 522 juta rupiah. Tentu untuk mengetahui apakah nanti status dari 11 orang yang diamankan oleh komisi ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi ini, kita akan menunggu konferensi pers yang mungkin akan dilakukan KPK pada hari ini untuk mengetahui siapa-siapa saja nanti yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Menurut keterangan disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron, memang operasi tangkap tangan ini dilakukan pada Rabu kemarin, di mana di dua daerah di Jakarta dan juga di Kalimantan ini pihak KPK terus bergerak untuk mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat kasus dugaan penerimaan gratifikasi ataupun penerimaan ataupun pemberian hadiah atau janji, di mana pada Rabu sore pukul 5 sampai dengan pukul 6 Rabu kemarin ini KPK mengamankan 11 orang yang diduga terkait dengan kasus ini. Nah, memang pada tahun 2022 ini, di awal tahun di bulan Januari ini, KPK sudah melakukan 2 operasi tangkap tangan. Yang pertama pada Rabu minggu lalu, KPK menggelandang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan pada Rabu kemarin ini pula KPK menggelandang ataupun menjerat kembali seorang penyelenggara daerah, yaitu Bupati Penajam Pasir Utara dan juga beberapa orang lainnya di mana terlibat dalam gratifikasi pemberian ataupun penerimaan janji di lingkungan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Tentu ini menarik karena Kabupaten Penajam Pasir Utara ini merupakan calon ibu kota negara, di mana rencananya ibu kota dari pemerintah Republik Indonesia ini akan pindah secara perlahan mulai semester 1 pada tahun 2024 ini. Tentu kita akan nantikan bagaimana konstruksi perkara dan juga siapa saja nanti akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus OTT Bupati Penajam Pasir Utara ini. Boni, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Akhir Nasution atas informasi Anda langsung dari Gedung KPK Jakarta.